Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ilmu Komputer, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, kelas A semester 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan memaparkan materi mengenai internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yasmin Izzatunisa sebagai moderator pada diskusi kali ini, dan materi-materinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Muhammad Fajaruddin, Nur Haliza, Nur Asri, Salsabila Putri Az-Zahra, dan Putri Fadilah Hasibuan. Untuk itu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian internet. Pengertian internet adalah kumpulan yang luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang saling berhubungan menggunakan jaringan telekomunikasi yang ada di seluruh dunia. Internet digunakan seluruh manusia yang secara aktif berpartisipasi, sehingga internet menjadi sumber daya informasi yang sangat berharga. Internet, singkatan dari Interconnection Network, merupakan dua komputer atau lebih yang berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Sejauh ini kita pasti sudah sedikit banyak mengerti apa definisi internet. Setelah tahun 1990 yang sangat bersejarah, internet terus dikembangkan hingga sekarang 2021. Internet juga terus berkembang. Dilihat dari jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 2,4 miliar atau secara 34% populasi di dunia. Dan akan dipastikan pengguna internet di dunia akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Belum lagi perangkat mobile yang dibuat sedemikian untuk sebagian orang yang tidak bisa terhubung dengan internet melalui komputer, ini akan menjadi anak panah yang akan melesat cepat untuk meningkatkan pengguna internet di seluruh dunia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah internet. Sejarah singkat internet. Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Cikal bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET yang merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga terdapat istilah internet working yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Sejarah perkembangan internet. Yang pertama, perkembangan ARPANET di dunia. Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Sejarah singkat internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET yang awalnya hanya untuk keperluan militer. Sistem jaringan komputer pada saat itu juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota, sehingga saat terjadi peperangan atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. Kemudian, proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai masa tahun web dibuat pertama kali. Sejarah internet di dunia. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan, sedangkan MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu Internet. Sejarah perkembangan internet di Indonesia.
Perkembangan internet di Indonesia secara singkat pada saat itu, Indonesia hanya menggunakan media koran saja. Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an. Pada tahun tersebut, muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah internet. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat internet. Manfaat internet merupakan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan remaja untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan remaja tentang komunikasi yang baik secara langsung dan sudah terjalin dengan orang lain. Manfaat internet mampu memberikan banyak informasi yang dibutuhkan oleh setiap remaja dan dapat mempermudah komunikasi dari jarak yang sangat jauh tanpa harus dengan bertatap muka secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan internet. Dampak positifnya yang pertama yaitu memudahkan kita untuk mendapatkan suatu informasi. Yang kedua, memungkinkan kita untuk berkomunikasi antar pengguna di seluruh dunia. Yang ketiga, mengendalikan pekerjaan jarak jauh. Yang keempat, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan berita. Yang kelima, menyediakan sarana hiburan, pengembangan diri, dan kreativitas. Dan masih banyak lagi dampak-dampak positif dari penggunaan internet. Ya, sedangkan dampak negatif dari penggunaan internet yang pertama, membuat seseorang terisolasi dari interaksi secara langsung. Yang kedua, memudahkan seseorang untuk menyalin karya orang lain. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk seseorang berbuat jahat kepada orang lain. Yang keempat, tidak ada keabsahan atau kebenaran dari informasi. Yang kelima, yaitu membahayakan informasi yang dimiliki orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu fasilitas internet. Fasilitas internet begitu banyak, diantaranya satu, email. Email merupakan surat elektronik yang dikirim melalui internet. Dengan ini kita bisa mengirim dan menerima email dari pengguna internet seluruh dunia. 2. Telnet. Dengan menggunakan telnet, kita bisa menggunakan komputer dengan menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya dan mencari informasi dari komputer tersebut. 3. World Wide Web atau WWW atau web. Melalui ini kita bisa mengakses informasi, tidak hanya melalui teks saja, tetapi gambar-gambar, suara, film, dan lain-lain. 4. Remote login. Layanan remote login mengacu pada program yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet dapat mengakses sebuah terminal dalam lingkungan jaringan internet. 5. Bulletin Board System atau BBS adalah suatu pusat layanan informasi yang menyediakan informasi di berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan dan teknologi, bisnis, sosial, dan lain-lain. 6. Newsgroup. Newsgroup adalah suatu diskusi tidak menggunakan email. Diskusi dilakukan dengan melakukan koneksi langsung ke lokasi newsgroup. 7. Internet Relay Chat atau IRC atau chat adalah sebuah bentuk komunikasi di internet dengan menggunakan sarana baris-baris. Tulisannya diketik melalui keyboard. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami semua. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.